Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin sampai pada bacaan fastaqbil qiblata qa'iman muzawijan baina qadamaik bihaitsu la tadummuhuma wastawi qa'iman tsumma qra'ul a'udzu birabbin nas tahassunan biha minasyaitonir rajim wa'dir qalbak ma anta fihi wa farriqhu minal waswasi wal dzur baina yaday man takum wa man tunaji wastahi an tunaji maulaka bi qarbin qarbin wa sadrin mahsunin bi waswasi dunya wa khaba'is syahwat. Jadi fastaqbil, maka menghadaplah engkau al-qiblat kepada kiblat qa'iman dalam keadaan berdiri. Jadi kalau mau sholat, dengarkan, berdiri hukumnya wajib bagi sholat wajib. Ingat, berdiri wajib bagi sholat. Kalau sholat sunnah tidak wajib, jelas ya. Berdiri. Caranya berdiri di sini, kaki harus sama, muzawijan baina qadamaik, antara dua qadamnya. Telapak kakinya itu harus sama, ya, harus sama. Bihaitsu la tadumuhuma, dengan gambaran tidak menyatukan keduanya. Ini lihat nih tangannya. Seandainya ini telapak kaki, gambarannya begini, nih. Ya, jadi dipisah dengan sejengkal. Tidak boleh dikumpulkan gini, karena Rasulullah melarang. Ya, dengarkan baik-baik. Nabi Muhammad melarang orang sholat kakinya dikumpulkan, begini kan? Kepolong, tidak bu? Naha Rasulullah SAW as-sabni was-sabn fi shalah. Fasabnu huwa iktiranul qadamain ma'an was-sabnu huwa raf'u ihdar rijlaini. Rasulullah melarang dua keadaan dalam sholat. Yang pertama, kaki rapat, mencung, tak boleh. Sefokus direnggangkan satu jengkal gini, ya. Cek berlebar gelu, tadi kang deki tak lebur. Dan mengangkat salah satu, setengah yang kak sebab kata sahabat, tak boleh. Rasulullah tidak boleh, melarang. Jadi apa aja pasokan asalaja nyeteng kasih tas gitu. Ya. Gitu ya. Tak boleh. Oh tapi keadaan budi. Setong nama dia ada, setong nama dia budi. Enggak ada nantu bal. Kalau posisi sujud Ustaz, kaki agak rapat. Nah, kalau sujud beda lagi. Yang bagus dirapatkan tumitnya itu. Itu kalau sujud. Tapi kalau berdiri ini tidak. Beda. Aneka dalam syarat samping. Kemudian samakan, berdiri menghadap kiblat ini, kaki cek miring. Jadi apa jengnya soko cek miring, patarik. Kalau bisa ujung jarinya, jari kaki ini menghadap kiblat. Jelas. Cek miring deh ya pada ujung miring. Kemudian summa qra'ul a'udzu birabbin nas. Kemudian membacalah engkau kepada qul a'udzu birabbin surahan. Jadi sebelum takbir dianjurkan membaca qul a'udzu birabbin nas. Napa tujuan naga itu adalah tahassunan, menjaga, ay tahafuzan, menjaga kita biha dengan hadis surah, dengan surah An-Nas ini, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dilaknat. Jadi jangan lupa kalau mau sholat baca surah An-Nas. Tujuannya apa? Agar terlindungi dari syaitan. Jangan sampai lupa ya, bisa mancing lengkap dengan itu diajarkan oleh para ulama kita.
Kemudian setelah baca surah An-Nas, wa ahdir qalbak, hadirkan hatimu, ma anta fihi, yang kau ada pada keadaan tersebut. Ya, hadirkan. Mancing mari An-Nas, hadirkan hati kita. Hadirkan hati kita. Kemudian aneka sebut khusyuk. Jadi kalau orang sholat menghadirkan hati namanya khusyuk. Khusyuk itu menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Dan ini yang menjadikan sholat itu mulia. Jadi yang disebut khusyuk itu adalah menghadirkan hati. Benih tak ingat apa-apa, khusyuk. Apa artinya khusyuk tak ingat apa-apa? Benih arok hilem tak ingat apa. Tanda dari khusyuknya apa? Tak ingat apa-apa. Oh benih. Khusyuk itu artinya hadirnya hati. Atau hatinya ingat kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Jadi kalau ditanya orang apa khusyuk itu? Khusyuk adalah hadirnya hati. Benih tak ingat ya, saya ingat ya. Wanzur baina yadai man takum. Mari hadir hati, hadir hati. Kemudian farrihu, kosongkan hati kita ini, kosongkan. Minal waswasi, daripada gangguan syaitan atau gangguan dunia. Ai hadis nafs alladhi tafriq a'wan al-khusyuk. Jadi kalau ingin sholat dan kita akan merasakan nikmatnya sholat itu, yang pertama berdiri yang betul, baca An-Nas, setelah itu hadirkan hati dan kosongkan hati daripada bisikan-bisikan bisikan syaitan atau juga bisikan nafsu yang akan membuat kita sholat itu tidak nikmat. Jadi was-was nikah adalah bisikan jiwa, bisikan nafsu, juga bisikan syaitan. Wandur, setelah itu lihatlah baina yadai man takum, di hadapan siapa kamu akan berdiri. Renungkan, pikirkan, ketika kita mau sholat kita berdiri di hadapan siapa, gitu. Di hadapan Allah. Jadi pertama, coba lihat Ustaz dulu. Lihat bahwasanya untuk memiliki hati yang mulia, yang pertama harus dikosongkan dulu. Kosong ini dalam ilmu tasawuf punya tingkat yang tinggi. Tingkat ya. Mangkan orang mun main dom atuan. Som kosong pentol ini masih benar. Som kosong ya. Som kosong di balak dua ini masih benar. Nah, artinya apa? Kosong tingkatnya tinggi sebenarnya. Nah, setelah orang itu hatinya kosong, pikirannya kosong, maka dia bisa diisi dengan Allah. Hadirkan kemudian, ya, mari kita kosongkan dari godaan syaitan, dari gangguan dunia. Kemudian kamu renungkan di hadapan siapa kamu akan berdiri. Waman tunaji, dan kepada siapa tunaji Anda akan bermunajat. Coba munajat sama siapa? Melana oleh karena Kak Dintong madhab Maliki, ya. Madhab Maliki atau juga Hambali. Kalau mereka sholat tidak baca bismillah itu. Kenapa? Karena langsung merasakan kehadiran Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tak pakai bismillah. Maksudnya apa? Langsung mengagungkan Allah. Tidak menyebut dengan namamu ya Allah, enggak. Atau dengan menyebut nama Allah, tapi langsung Alhamdulillah. Langsung mengungkap kalimat syukur karena bisa berdiri di hadapan Allah. Ini kata guru kami.
Jadi mereka itu tidak baca bismillah punya dalil yang kuat juga. Jadi Hasan Bahun mengatakan kenapa kok mereka ada baca bismillah? Ya dalilnya ini juga. Karena mereka langsung menyadari, langsung berhadapan dengan Allah. Alhamdulillah, segala puji buat Allah. Dalam keadaan berdiri memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita yang bermadzhab Imam Syafi'i tidak meninggalkan bismillah. Karena bismillah yang pertama bagian daripada surah Al-Fatihah. Begitu. Ala kulli hal. Tapi pada sama-sama kalau kita itu pergi ke Mekah Madinah, haji atau umroh, semoga kita bisa nyampe ya Mekah Madinah ya. Terdapat Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Lima kolom boleh cek amin melolong boleh. Amin melolong tak ada apa. Nah, di sana semuanya kalau kalian ikut makmum tidak baca bismillah. Tidak baca bismillah. Karena mazhabnya berbeda. Tapi dalilnya yang ini kuat juga. Itu menyebut nama langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian lihat wanzur baina yaday man taqum wa man tunaji wastahi, dan malulah engkau antunaji kepada hendaknya engkau bermunajat maula kepada Tuhanmu biqalbin ghafil, dengan hati yang lupa. Jadi harus malu kita menghadap kepada Allah sementara hati kita tidak ingat kepada Allah. Kita menyembah kepada Allah. Dengarkan, ini kumpul ini bicara kata semua. Harus malu nyembah Allah, berdiri ingin menyebut atau menyembah Allah tapi lupa kepada Allah. Ada yang sholat lupa sama Allah? Hah? Nah ini kita mau naik pangkat ya, agar kita betul-betul sholat di hati kita tidak lupa kepada Allah. Mestinya kita malu kata beliau ya, menghadap kepada Allah sementara hati kita lalai. Wasadrin mas'hun, kemudian juga hati yang dipenuhi biwaswasid dunia, dengan bisikan-bisikan dunia, wa khaba'is syahwat, dan kotoran-kotoran syahwat. Jangan sampai kata beliau kita itu sholat ya, hati lupa dan juga dipenuhi dengan bisikan-bisikan dunia atau dengan kotoran-kotoran syahwat. Apa jul Allah Akbar. Baju begitu aja. Tidak ramai racun-racun, tidak ramai gitu. Jadi pikirannya ke sana. Sholatnya begitu, tapi pikirannya juga di. Ya ini kurang baik katanya beliau. Allah. Jadi jangan sampai sholat itu hati kita lalai atau dada ini dipenuhi dengan bisikan-bisikan dunia dan kotoran-kotoran syahwat. Wa'lam, ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala muttali'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah muttali'un ay alimun ala sariratik. Allah itu menyaksikan kepada rahasiamu. Artinya batin kita itu ketika sholat dilihat oleh Allah. Maksudnya apa? Wa huwa ma taktumu fi qalbik. Apa yang kamu sembunyikan itu di hatinya, ketika sholat dilihat oleh Allah. Ya, jadi fakum baina yaday, kiamat baina yaday,
ba'di mulukiz zaman. Makanya kalau kamu ingin bagus sholatnya, kata beliau, berdirilah engkau, ya, seakan-akan engkau itu berdiri di hadapan seorang raja, orang mulia pada zaman tersebut. Wa nadir ila qalbik, dan juga Allah itu melihat kepada hatimu. Jadi Allah mengetahui batin kita, Allah juga melihat hati kita. Fa inna ma yataqabbalullahu min sholatik, maka bahwasanya atau hanya saja yataqabbalu menerima Allah siapa Allah min sholatika dari sholatmu biqadri khusyu'ika, tergantung daripada kehusuan. Tergantung daripada kehusuan. Jadi bajeng apa oleh sampeyan kalintoh etarema karat ke Gusti Allah. Pertama tergantung bagaimana khusyuknya kan? Khusyuknya, kenapa khusyuk itu? Hadirnya hati. Jangan gini lupa khusyuk. Muni tong Allah gini aro ngosoknya namanya. Khusyuk itu hadirnya hati. Ya. Kemudian wa khudu'ik, dan tergantung daripada ketenangan engkau. Wa tawadu'ik, dan juga kerendahan hatimu. Wa tadarru'ik, dan juga merendahmu. Dekat dito khusyuk, hudurul qalb, khudu sukunul jawari, tenangnya badan. Tawadu, tadarru, artinya merendahkan diri kita. Tadarru ini kan artinya kemurnian dalam berdoa, kesungguhan. Kalau guru Syekh Badri mengartikan berdep-depnya, mintanya kita kepada Allah, mintanya sungguh-sungguh, itu namanya tadarru. Ya Allah, ya Allah. Jadi maksudnya begini, nih dengarkan baik-baik. Dalam sholat itu, ya, dalam sholat itu ada 4 bagian kata para ulama. Ya. Wa qila lis-sholati arba'u su'abin. Dikatakan bahwasanya sholat itu memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah hudurul qalbi, wa syuhudul aqli, wa khudu'in nafas, wa khudu'il arkan. Ya. Jadi sholat itu terdiri dari 4 bagian. Kenapa? 4 bagian. Satu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Kemudian yang kedua syuhudul aql, menyaksikannya akal pikiran. Wa khudu'in nafsi, yang ketiga merendahkan diri kita. Wa khudu'il arkan, dan juga ketenangan anggota badan. Ya. Nah ini kalau bisa dikerjakan, hadirnya hati akan mengangkat hijab, penyaksian akal akan mengangkat kekurangan, kecelaan kita. Kemudian merendahkannya jiwa kita akan membuka pintu-pintu kemuliaan. Kemudian ketenangan arkan ini adalah wujudus shawab, yang akan mendatangkan pahala. Jadi kalau kita sholat begini, hadir hati, syuhud akal, kemudian merendahkan diri kita, kemudian menenangkan badan kita, maka ini menjadikan sholat mulia. Jadi mentera mulja gojek upane kangku. Khusyuk, khudu, ya. Khusyuk maksudnya hudur bro, kemudian khudu, syuhud, kemudian khudur. Apa itu? Hudurul qalb, syuhudul aql, hudurul nafas, hudurul arkan. Ketenangan badan. Maka 4 ini kalau dikerjakan, sholatnya bisa sempurna. Tapi mun abojeng sampean mainan, Allahu Akbar. Abojeng orangnya di masjid, sholat menghadap Allah,
keng ade na bude pasar. Ade na bude ning alon-alon. Ade macam-macam. Oh, orang meraya. Mari kunci je berlapor meraya. Orang meraya pas ojo di sasaan tak kering. Nah, ini lahir namanya, ya. Salat yang lengah. Atau kalian sholat tapi seakan-akan tidak ada hampa gitu lah, hampa. Tak ingat ke Allah, hampa aja. Tidak ada syuhudul akal. Akalnya tidak datang ketika sholat. Allahu Akbar. Kosong dia. Tak ingat apa-apa gitu. Nah, ini juga tidak benar. Sholat yang seperti ini tidak benar. Namanya lalai. Nah, tapi kalau kalian sholatnya tidak pakai merendahkan diri, ya, tidak merasa hina, tidak merasa kemuliaan Allah itu ada, maka sholat kita itu salah, khatul. Dan kalau sholat sampian itu sembarangan, ya, ya Allah, main-main banyak gerak, aku jeng Allahu Akbar. Aku letolian, boleh saya bajang letolian? Ada. Sambil aku itu. Nah, salatnya bisa nggak? Batal, tidak benar itu, ya. Tidak benar. Jadi jangan, sholat itu tidak boleh main, karena kita menghadap kepada Allah. Dan ini, ya, dengarkan baik-baik. Ini adalah anugerah besar dari Allah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini cara bagaimana kita bisa langsung berhadapan dengan Allah. Oh, ini hebat ini. Makanya ulama-ulama itu kalau ingin menyadarkan manusia, ingin menjadikan orang itu terhormat, diajarkan kepadanya disuruh sholat. Seperti cerita dulu ada kisahnya Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Ada pencuri, tahu pencuri? Maling masuk ke bunkuan Syekh Abdul Qadir. Masuk ke rumahnya Syekh Abdul. Pencuri masuk ke rumah Syekh Abdul. Syekh Abdul Qadir kalau malam kan tidak pernah tidur. Wirid, zikir. Padahal bandek dulu tak pernah jaga. Ketika ada pencuri, tahu beliau. Tahu. Nah, cuma pencurinya tidak tahu kalau itu rumahnya Syekh Abdul. Masuk ke rumah itu karena kelihatan orangnya tidak tidur, dia sembunyi. Masuk ke bawah kolong kursi. Bukan kursi, tempat tidurnya. Kasur. Beberapa kasur ini kan. Masuk yang benar kan? Ranjang. Tidak lama kemudian Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Sama saya begini. Tidak bisa besok pagi tidak bisa, ini mendadak, ini mendesak. Syekh Abdul Qadir, ada apa ini? Ada seorang wali yang wafat. Ada seorang wali abda. Terus bagaimana? Tolong carikan ganti. Syekh Abdul Qadir bilang besok aja saya cari santri saya. Tidak bisa semakin, karena kalau tidak ada wali bahaya ini daerah rumah saya. Terus bagaimana? Sekarang ya sudah ada. Mana? Itu di bawah kolong kasur. Beneran? Jadi malek suruh jadi masuknya pencuri. Akhirnya kalah dan Syekh Abdul Qadir. Saya malek. Salah masuk yang mana itu. Bukan Syekh Abdul Qadir. Setelah pencuri itu dipegang, diambil, bawa ke sini katanya. Dekatkan sama saya. Dekat, dipegang dadanya Syekh Abdul Qadir. Wahai pencuri, tub. Tobat ya sama Allah ya, tobat. Sebut dadanya.
Itu malalu asra mandi kamu, wudu, sholat, ikut sama saya. Surah baca 2 rakaat. Mari baca ya kibal. Kasih minta kayak mana makin berewali besar dia tak kerja kan malai. Iya gila saya wali. Bekalnya apa? Sholat 2 rakaat. Masuk sebagai pencuri, keluar sebagai tapi Syekh Abdul Qadir benih kadir setiaan benih. Dan ingat bekalnya apa? Sholat. Hebat sholat 2 rakaat. Makanya satu-satunya ibadah yang ketika ingin diperintahkan oleh Allah bukan ayatnya turun dari Allah melalui malaikat Jibril. Bukan perintah melalui ilham, bukan melalui mimpi, tapi langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan hadiah yang mulia bernama sholat. Makanya jangan sampai tinggalkan jangan tinggalkan sholat. Nah, ini sholat ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa dalam ajaran kita. Dan ruhnya sholat itu ada pada khusyuk. Ayo yang sholat jangan main-main dan usahakan khusyuk. Kenapa? Karena Allah langsung melihat dan yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Dan wa'budhu dan hendaklah engkau menyembah kepada Allah fi sholatika dalam sholatmu. Hendaklah menyembah kepada Allah dalam sholat. Kenapa ditekankan begini? Karena begini. Khawatir ada orang sholat tapi tidak menyembah Allah. Sholat tidak menyembah Allah. Wa'budhu ay maulak fi sholatika ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah, kamu sholat yang benar seakan-akan engkau melihat Allah. Ka'annaka tarah. Kenapa kok demikian? Karena kalau kalian sholat seakan-akan engkau melihat Allah, kalian akan sungguh-sungguh, akan hebat, ya? Akan hebat kita punya sholat. Mengalir Allah. Itu dia. Tapi fa illam takun tara, jika engkau tidak bisa melihat Allah dalam sholatmu, jadi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, maka yakini Allah pasti melihat. Jadi ini ada 2 pilihan. Sholatlah seakan-akan melihat Allah, kalau tidak yakinilah Allah melihat. Karena apa? Tidak mungkin terlepas dari keduanya. Tidak mungkin kita tidak dilihat oleh Allah. Ada tidak tempat atau keadaan yang Allah tidak mengetahui? Tidak ada. Dan dengarkan, pangkat santri yang mulia itu, santri yang mulia itu adalah santri yang selalu merasa dirinya dilihat oleh Allah. Ini seperti ini, terakhir ini dah. Allah, anak-anak ngelakuin mainan. Terakhir ini, dengarkan. Dulu itu ada seorang guru yang sangat menyayangi santrinya, sayang sama santrinya, sampai yang lain merasa iri. Apa ini guru saya kok begitu cintanya sama teman saya? Nah, ternyata gurunya itu memberikan fragmen, gambaran. Ya, ayo. Biar kalian tahu kenapa saya mencintai murid saya. Dikasih sama gurunya gampangnya dikasih buah-buahan,
buah apel yang manis. Apel yang apa kata gurunya bilang? Ini semuanya tak kasih apel ya. Ya. Kamu makan buah apel ini di tempat yang dimana tidak dilihat siapapun. Nah, makanlah buah apel ini di tempat dimana kalian tidak dilihat oleh siapa? Bagaimana? Siap guru. Ya sudah, laksanakan. Berangkat semua. Berangkat. Ada yang naik ke atas pohon paling tinggi. Tegakkan pohon. Ada tidak yang melihat? Ada yang pergi ke dalam gua, ngintek tutup pas gua. Tegakkan lembu. Bersentar ke sungai. Pelacoan, bibun. Bersentar ke dojena koburut. Ngintek ning budin paras masih kakak. Ada tidak yang melihat? Kakak. Sudah merasa tidak ada yang beli? Bodoh sing anak selemot, bodoh bersarung. Pukul masih kakak dalam sarung. Hah? Upaya cara mereka ketika makan agar tidak dilihat oleh orang. Sudah. Setelah dimakan semua, dipanggil sampai pada waktunya kumpul, ditanya bagaimana? Sudah dilaksanakan? Siap guru, semuanya sudah dilaksanakan. Dimakan semua, dimakan. Din banjong, ada karenanya. Iya, tepat sedih budi ini masih ada ini, tidak dimakan lagi. Mereka kata, selain potong peserta ada kopi. Mereka kata, apa kata dia? Saya tidak makan buah itu. Kenapa? Karena saya tidak yakin ada tempat yang tidak dilihat. Ada tempat yang tidak dilihat. Artinya apa? Semua tempat tidak akan pernah lepas dari pandangan Allah. Saya sembunyi di dalam sarung, saya sembunyi dimanapun saya berada pasti dilihat oleh Allah. Nah, apa kata guru? Nah inilah, wahada ini loh yang saya maksud. Kenapa ini yang sangat saya cintai? Karena dia merasa bahwasanya selalu dilihat oleh Allah. Ini hebat ini. Menimba seperti ada yang akan kebiri ya. Nah jadi kalau kita merasa seperti itu, kita akan menjadi orang yang hebat. Kita akan menjadi orang yang mulia. Karena apa? Setiap akan melakukan sesuatu, kita sadar bahwa kita dilihat oleh Allah. Ini yang disebut juga dengan ihsan. Setelah adanya iman Islam adalah apa ihsan itu? Sembahlah Allah atau kau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Jika kau tidak bisa melihat Allah, yakini Allah pasti melihat. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya keyakinan Allah melihat kita, kita bisa menjadi orang yang murtad, kita bisa. Kenapa? Karena tidak yakin dilihat Allah. Cuma karena kita manusia, kadang-kadang lebih takut dilihat manusia daripada dilihat oleh Allah. Makanya di sini ada anjuran nanti kalau memang tidak bisa seperti itu, seakan-akan kamu datangkan gurumu, kamu datangkan orang-orang mulia, keluargamu yang hebat untuk menyaksikan sholat kamu. Coba kamu kalau tidak sholat atau kamu sholat main-main, ketemu ustadz berani apa enggak? Menurut kau sama Arab nih kau, gitu kan? Tidak berani. Kamu sholat main-main ketemu bapak, berani apa enggak? Tidak berani. Tapi kenapa kalau tidak ada bapak, tidak ada ustadz kok berani sholat main-main? Padahal dilihat maksudnya begitu. Pas obo, kok mau ke guru takut, mau katang kiai takut, apa aja main-main. Masa kau Allah tak takut, gitu kan? Nah inilah apa yang bisa kita kaji pada malam ini. Semoga bermanfaat ya, semoga barokah. Allah jadikan kita semua orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku semua yang hadir ini muqimas shalah, orang yang istiqomah melaksanakan sholat. Wa min dzurriyyati, dan termasuk dari anak cucuku menjadi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat.
dan semua santri dijadikan orang-orang istiqomah melaksanakan sholat. Allah jadikan kita orang-orang yang khusyuk, Allah jadikan kita orang-orang yang khudu', Allah jadikan kita orang-orang yang hudud. Allah selamatkan kita semua, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Kita doakan juga seluruh masyarakat, lingkungan, tetangga. Yang sakit kita doakan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Yang wafat diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dijadikan kuburnya kebun dari kebun surga Allah. Saudara-saudara kita yang sedang didolimi di Palestina, di mana-mana saja ya, kita doakan mereka, saudara-saudara kita yang sedang dianiaya oleh para Zionis, orang-orang yang memiliki hati yang kejam. Semoga Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah ganti air mata duka mereka dengan air mata bahagia. Diangkat penderitaannya oleh Allah menjadi kemuliaan untuk mereka. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim